Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahil awwal qabla kullil awwal wal akhir ba'da kullil akhir wal awwal wal akhir wal zahir wal batin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatib lima sabaqa an-nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun wal hadirat hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين صدق الله العظيم والله أعلم بمراده. Hadirin hadirat hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji serta syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Ghafur, yang mana pada subuh hari ini Allah Subhanahu wa taala masih mentakdirkan kita bersama-sama bisa berkumpul bermuajahah di haflah mubarakah di Masjid Al-Huda ini dalam rangka melaksanakan kewajiban kita ibadah sholat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan mendengarkan acara Ahad Barokah, kajian ceramah subuh yang diselenggarakan oleh Masjid Al-Huda ini, yang mana kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan perkumpulan kita saat ini bisa menjadi sebuah wasilah perkumpulan kita kelak di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tak lupa salawat serta salam semoga dilimpah curahkan kepada Nabi junjungan kita, Rasul yang paling unggul, Nabi yang selalu di hati, jauh di mata namun tetap di hati, yakni Habibana wa Nabiyyana al-Karim Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada keluarganya, para sahabatnya, dan akhirnya kepada kita semua selaku umatnya yang senantiasa tunduk dan patuh kepada ajarannya sampai nanti yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin hadirat hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Untung dan ruginya kita semua sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang masih diberi kesempatan hidup dan kehidupan sampai saat ini adalah tergantung kepada kasih sayang Allah yang diberikan kepada kita. Yang sedangkan kasih sayang Allah, rahmat Allah tidak akan lancar datangnya kepada kita. Kasih sayang Allah tidak akan mungkin mulus turunnya kepada kita andai kata kita masih terhalangi oleh yang namanya suatu dosa. Dan dosa bukan merupakan pemberian dari orang tua kita. Bahkan tidak pernah sama sekali Rasulullah mewariskan dosa kepada kita. Akan tetapi dosa hanya diri kita sendirilah yang seringkali membuat dosa tersebut. Maka dari itu di kesempatan ceramah subuh kali ini insya Allah kita akan membahas sedikit tentang masalah taubat. Kenapa membahas masalah taubat? Karena ini Pak zamannya udah sangat tua sekali, sudah mendekati akhir zaman. Salah satu ciri-ciri tanda akhir zaman adalah di mana-mana waktu sudah sangat terasa cepat. Baru kemarin kita melaksanakan ibadah saum di bulan Ramadan, beberapa bulan lagi alhamdulillah kita akan melaksanakan ibadah saum di bulan Ramadan kembali. Baru kemarin hari Ahad, sekarang udah hari Ahad lagi. Sudah sangat terasa cepat sekali.
Satu bulan terasa satu minggu. Satu minggu terasa satu hari. Sekarang satu hari terasanya hanya 1 jam saja. Ini adalah tanda-tanda akhir zaman. Hadirin hadirat hadani Allah wa iyyakum ajmain. Kalau kita hendak membicarakan tentang masalah taubat dan mau menjadikan diri kita sebagai hamba-hamba Allah yang ahli bertaubat kepada Allah, tentu ada beberapa hal yang harus kita pahami dan kita laksanakan bersama-sama. Yang pertama adalah tentang makna taubat tersebut. Apa sih makna taubat itu? Taubat adalah kembali lagi minal batil ilal haq. Kembali lagi dari asalnya kita orang yang salah. Kembali lagi dari asalnya kita adalah orang-orang yang tidak taat kepada aturan Allah, durhaka kepada Allah. Maka mari kita jadikan diri kita orang-orang yang kembali lagi dari asalnya salah menjadi benar. Dari asalnya durhaka menjadi soleh. Dari asalnya minal bakhil ila sakhi. Dari asalnya kita pelit menjadi orang yang dermawan, mau berbagi dengan fakir miskin yatim duafa. Kembali lagi dari asalnya kita minal kasri ilal juhdi, dari asalnya malas melaksanakan ibadah. Yuk, jadikan diri kita menjadi orang yang kembali lagi dari asalnya malas beribadah menjadi orang-orang yang rajin melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna taubat. Selanjutnya yang harus kita pahami bersama selain mengetahui tentang makna taubat, apa sih waktu utama untuk kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala? Waktu utama untuk kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala telah dibagi-bagi oleh para ulama, bahwasannya waktu utama untuk kita bertaubat dan bisa memaksimalkan taubat kita ada 4 waktu, Pak, melalui 4 pintu. Yang pertama disebut oleh para ulama adalah taubat harian kita. Melalui pintu apa? Yakni melalui pintu ibadah salat wajib 5 waktu. Di dalam kitab Daqaiqul Akhbar dijelaskan pada suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berkumpul dengan para sahabat. Ada salah seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, tolong jelaskanlah kepada kami ya Rasul, apa fadilahnya, keutamaannya melaksanakan ibadah salat wajib 5 waktu itu ya Rasulullah." Karena yang kami fahami, yang kami ketahui adalah melaksanakan ibadah-ibadah salat sunnah. Salat sunnah duha, maka fadilahnya akan digampangkan rezekinya oleh Allah. Salat sunnah tahajud akan diangkat derajatnya dan dibangunkan rumah di dalam surga. Sedangkan kami tidak tahu ya Rasulullah, apa fadilahnya melaksanakan ibadah salat wajib 5 waktu itu. Lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab pertanyaan sahabat tersebut, "Wahai para sahabat, innama masalus salati kamasalin naharin jarin ala babi ahadikum yagtasilu fihi kulla yaumin 5 marrat." Perumpamaan ibadah salat wajib yang senantiasa kalian tegakkan dengan sebaik-baiknya, maka itu diibaratkan ada sebuah sungai yang mengalir di depan rumahmu. Dan air sungai tersebut sangatlah besar dan jernih airnya. Lalu engkau mandi di dalam sungai tersebut sehari 5 kali. Hal yabqa alaihi wasakhun. Apakah akan tersisa kotoran di badanmu? Sahabat menjawab, qalu la, tentu tidak ya Rasulullah. Qala kadzalika as-salati taghsilu dzunub. Begitulah fadilahnya melaksanakan ibadah salat wajib 5 waktu yang insya Allah akan menjadi kifarat untuk dosa-dosa kita setiap harinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam catatan dosa-dosa kecil kita. Dari subuh sampai zuhur kita melakukan dosa kepada Allah. Datang waktu untuk melaksanakan ibadah salat zuhur. Kita tegakkan, kita jaga, kita pelihara ibadah salat zuhur. Maka dosa-dosa kita dari subuh sampai zuhur dihapuskan oleh yang namanya ibadah salat zuhur yang kita tegakkan. Dari zuhur sampai asar kita melakukan maksiat lagi kepada Allah. Datang waktu untuk melaksanakan ibadah salat asar. Kita tegakkan ibadah salat asar. Maka dosa-dosa kita dari zuhur sampai asar dihapuskan oleh yang namanya ibadah salat asar yang kita tegakkan.
Dengan catatan, salat seperti apa yang bisa menjadi wasilah taubat harian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena salat itu juga taubat, Pak. Di dalam salat kita suka bertaubat, ada kalimat-kalimat taubat yang tanpa kita sadari di dalam ketika kita duduk di antara dua sujud. Di sana adalah doa yang diajarkan oleh Rasulullah, sangat dahsyat sekali. Diawali dengan taubat, diakhiri dengan taubat, Pak. Rabbighfirli, ya Allah, ampunilah dosa-dosaku. Warhamni, berilah kasih sayangmu. Wajbuni warfa'ni, angkatlah derajatku. Warzuqni, berilah aku rezeki. Wahdini, berikanlah petunjukmu. Wa'afini, berikanlah kesehatan kepada kami. Wa'fu anni, maka ampunilah dosa-dosaku. Di awal taubat, diakhiri dengan taubat. Lalu salat seperti apa yang bisa menjadi wasilah taubat harian kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan bisa menghapuskan dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat yang bisa menjadikan dirinya sebagai hamba Allah dengan salatnya bukan hanya bahasa Sundanya mah nyuparkeun kewajiban ngumpul ku salatna, tapi bisa menjadi membentuk dirinya menjadi orang-orang yang bisa dengan salatnya, orang-orang yang bisa tercegah dari perbuatan keji dan perbuatan munkar. Salat yang di dalam dirinya timbul rasa kehusyuan dan ketawaduan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena salat itu, Pak, ada beberapa kategori. Ada yang salatnya itu melamun, ada yang salatnya khusyuk, ada salatnya yang tawadu. Jadi ada 3 tipe orang yang melaksanakan salat itu. Yang pertama melamun. Contohnya seperti apa? Ya seperti saya, seperti kita semua. Kalau kita salat sendirian, biasanya itu setan paling gencar untuk menggoda kita. Apalagi ketika kita banyak pikiran. Kita rakaat katilu kaopatnya. Suka kayak gitu, Pak? Ini teh rakaat ketiga atau keempat. Itu setan mengganggu kita sampai sana, Pak. Jangan sampai termasuk kategori melamun salat kita. Karena seperti orang yang bersiul, kata Rasulullah SAW, ketika kita meskipun salatnya di depan Ka'bah, tapi karena kalau salatnya melamun seperti orang yang bersiul di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salat yang kedua adalah khusyuk. Salat yang ketiga adalah tawadu. Saya akan bertanya kepada ibu bapak, salat seperti apa yang bisa menjadi wasilah dosa-dosa kita setiap harinya dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama salat yang melamun, yang kedua khusyuk, yang ketiga tawadu. Salat anu mana, Pak? Ibu bapak? Khusyuk, melamun atau tawadu? Ada yang menjawab khusyuk, ada yang menjawab tawadu. Yang menjawab khusyuk itu tidak salah, tapi yang paling tepat adalah tawadu, Pak. Karena khusyuk tidak akan timbul, tidak akan hadir kalau sholat kita tidak tawadu. Apa tawadu itu? Tawadu itu adalah rendah hati, sopan, DP-DP, handap asor sholatnya. Tawadu, rendah hati kepada Allah. Coba Bapak, Ibu Bapak, bayangkan kalau kita ingin sholat khusyuk, tapi pakaian yang dipakai untuk kita melaksanakan sholat, misalnya ibu-ibu mukenanya yang dipakai untuk melaksanakan sholat, tidak dicuci selama 3 bulan lamanya, seurcai mutingan, apakah sholat kita akan khusyuk? Tidak mungkin, bakal aratul. Bapak-bapak, sarungnya sudah 3 bulan lamanya tidak dicuci-cuci, dipakai untuk sholat, memang masih bersih, masih suci. Akan tetapi ketika kita melaksanakan sholat, memakai sarung yang sudah tidak dicuci selama 3 bulan lamanya, bukanlah khusyuk yang akan timbul. Karena sholatnya tidak tawadu, tidak rendah hati, DP-DP, hadap asor, sopan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita harus malu, Pak. Kenapa ketika kita mau menghadap pejabat, menghadap menteri, ketika ada berita presiden mau datang ke daerah kita, kita memakai pakaian yang paling bagus karena mau menyambut pejabat, mau menyambut menteri, mau menyambut presiden. Tapi kenapa ketika kita mau menghadap Tuhannya pejabat, menghadap Tuhannya menteri-menteri, menghadap Tuhannya presiden, kita memakai pakaian yang biasa-biasa saja?
maka harus malulah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yuk, mudah-mudahan kita bisa perbaiki sholat kita, diawali dengan sholat yang tawadu. Kita hadirkan sholat kita, sholat yang tawadu. Kita memakai pakaian yang suci dan bersih, sopan untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Hadirin hadirat hadani Allah wa iyyakum ajmain. Tapi punten-punten Ibu Bapak, menghadirkan sholat yang khusyuk dan tawadu itu memang sangat sulit sekali. Bukan hanya orang yang tahu dalil seperti saya, bahkan orang yang awam pun sekalian, itu sangat sulit untuk bisa menghadirkan diri kita menjadi orang yang khusyuk dan tawadu. Tawadu mungkin bisa kita usahakan, tapi supaya khusyuk itu sangat sulit sekali memang. Salah satu diantaranya contohnya kenapa sholat kita tidak khusyuk, salah satunya kita sering memikirkan hal-hal duniawi. Dulu kalau saya itu bagian ada acara ceramah malam, itu dulu pernah ceramah ke daerah Garut, daerah Banyuresmi, saya bercerita saja. Itu pulangnya itu setelah ceramah, yang punya hajat pulangnya kebetulan malam. Dulu itu kalau ceramah kemana-mana, pakai motor aja Pak. Saya kemana-mana ceramah pakai motor. Ke daerah Garut juga pakai motor. Pulang beres dari ceramah, alhamdulillah pulang lagi ke Bandung naik motor. Di tengah jalan, subhanallah, pegat hujan Pak, di daerah Leles. Di sana kebetulan saya menepi mencari masjid karena hujannya besar pada saat itu. Subhanallah, di tengah jalan di Leles itu ada yang namanya Masjid Iqra. Kalau Ibu Bapak pernah ke daerah Garut, di sana di pinggir jalan ada namanya Masjid Iqra, Pak. Saya di sana berteduh, lalu kebetulan belum melaksanakan sholat Isya pada saat itu. Akhirnya saya mengambil air wudhu untuk melaksanakan sholat Isya. Pada saat itu ketika baru takbiratul ihram, Allah, setan sudah berbisik kepada saya. Ustaz, itu dina motor, dus, tilu hajat, acan kacanak, gimana nanti kalau ada yang ambil? Itu barnya nggak jadi Pak. Allah, oh iya ya, dus, dina motor, dina jok motor, akhirnya diambil dulu dusnya Pak. Pada saat itu sudah tidak khusyuk sholatnya karena memikirkan keduniaan. Diambil dusnya sama saya pada saat itu, tidak tanggung dusnya saya simpan di depan saya sholat. Supaya apa? Maksudnya mah supaya khusyuk, maksudnya mah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Di tengah-tengah saya membaca surah Al-Fatihah, ternyata datang kucing nyamperin dus. Kalau resan dus nate di talianku tali rapia, sing horeng dus nate di dalam dus itu dari yang punya hajat ngabahan nate nu hanyir-hanyir. Ada pais ikan, aya bakakat, sing horeng ka ambe eta ku ucing. Ditarikan tali rapiana di depan saya tidak di dalam hati, ya Allah, saya tidak mungkin membatalkan sholat saya tanpa rusuh yang jelas. Masa karena dus saya harus membatalkan sholat saya pada saat itu? Akhirnya saya melanjutkan kembali meskipun suasana hati itu melihat kucing yang lagi nalikan tali rapia tidak khusyuk, tapi saya teras meneruskan sholat saya. Tapi di dalam hati terus bergumam, ya Allah, bagaimana caranya saya harus bisa mengusir kucing ini? Di dalam hati terus bergumam sampai ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Akhirnya Allah memberikan ilham kepada saya. Ketika beres waladdallin, bacalah surat andalanmu, yaitu surah Al-Ikhlas pada saat itu, Pak. Saya membaca surah Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Alhamdulillah ucingnya kabur. Ternyata dihuskeun, Pak. Sambil membaca surah Al-Ikhlas sambil ngahuskeun ucing maksudna mah gitu. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Akhirnya kucingnya kabur, saya lanjutkan di rakaat kedua, ternyata kucingnya masih nyamperkeun, tidak tanggung ngajak rerencangana, kangge ngabantosan eta ucing supaya tiasa membuka tali dus rapia itu. Akhirnya setelah waladdallin saya mengeluarkan jurus kedua, surah An-Nas pada saat itu.
Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nasi, malikin nasi, ilahin nasi. Kucingnya akhirnya kabur. Salat yang seperti itu, saya yakin salatnya adalah salat yang tidak khusyuk dan tidak tawadhu karena memikirkan hal duniawi. Maka saya mengganti salat saya setelah di Bandung karena sudah yakin itu adalah salat yang tidak diterima. Bahkan zaman Rasulullah juga ada salah seorang sahabat ketika salat, ini Pak punten-punten ketika salat dia malah nyok jenggot. Kelihatan sama sahabat yang lain. Ya Rasulullah, sahabat tersebut ketika salat dia nyok jenggot ya Rasulullah. Apakah salatnya jadi ya Rasulullah? Kata Rasulullah, salatnya jadi, tapi belum tentu diterima oleh Allah. Kenapa ya Rasulullah? Karena salatnya tidak tawadhu. Kenapa lagi salat yang nyok jenggot? Seperti itu. Salatnya mah jadi Pak, tapi belum tentu diterima oleh Allah. Kata Rasulullah seperti itu. Maka dari itu, yuk kita hadirkan ketawaduan di dalam salat kita supaya melahirkan yang namanya khusyuk di dalam salat kita. Insyaallah. Hadirin hadirat hadan ya Allah wa yakum ajmain. Itulah taubat yang pertama kita yang harus kita maksimalkan, yakni dengan senantiasa menegakkan, menjaga, memelihara ibadah salat wajib 5 waktu. Karena awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah as-shalah. Hal yang pertama nanti di hari kiamat yang kelak akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala adalah salatnya. Fa in sholahat sholahasa irun amalihi. Barang siapa yang salatnya beres, maka amalan-amalan yang lainnya akan diterima oleh Allah. Wa in fasadat fasadasa irun amalihi. Barang siapa yang salatnya enggak beres, maka amalan-amalannya yang lainnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan melaksanakan ibadah salat wajib 5 waktu, insyaallah bisa menjadi menghapus dosa-dosa kecil kita kepada Allah. Ibu bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kedua oleh para ulama dikategorikan taubat mingguan kita melalui pintu ibadah salat Jumat, Pak. Di dalam kitab Durratun Nasihin itu dijelaskan bahwa apabila hari Jumat itu banyak ribuan malaikat Allah Subhanahu wa taala berdoa kepada Allah, Allahumma ighfir liman ightasala wa hadaral Jumat. Ya Allah ya Rabb, ampunilah dosa-dosa umatnya Nabi Muhammad yang mandi dan menghadiri untuk melaksanakan ibadah salat Jumat. Sampai para malaikat menangis berdoa kepada Allah. Sampai Allah berfirman, ya malaikati, madza turidun? Wahai para malaikatku, apa yang kalian harapkan dariku? Lalu para malaikat berdoa lagi kepada Allah, nuridu an taghfira li ummati Muhammadin alaihi salatu wassalam. Kami ya Allah ya Rabb menghendaki agar engkau mengampuni dosanya umat Muhammad yang melaksanakan ibadah salat Jumat. Itu untuk bapak-bapak. Lalu bagaimana di sini ada ibu-ibu? Bagaimana caranya untuk ibu-ibu supaya ibu-ibu mendapatkan keutamaan taubat mingguan, yakni di hari Jumat? Ibu gampang saja supaya mendapatkan keutamaan taubat mingguan di hari Jumat. Ibu-ibu cukup menyiapkan apa yang akan dipakai untuk suaminya ketika melaksanakan ibadah sholat Jumat. Sarungnya disiapkan terlebih dahulu, sudah disetrika. Baju yang akan dipakai untuk melaksanakan sholat Jumat sudah disiapkan, peci, sorban dan yang lain sebagainya dipersiapkan. Ketika suami ibu pulang dari Jumatan, disambut dengan senyuman yang manis, diambil tangannya, disalim tangannya, dikecup kening suaminya ketika pulang dari melaksanakan ibadah sholat Jumat, maka mengecup kening suami ketika suaminya pulang dari melaksanakan ibadah sholat Jumat itu sama halnya dengan mengecup hajar aswad ibu-ibu. Ibu mempunyai hajar aswad yang gratis. Kalau kita hoyong ngahajakeun nyium hajar aswad, beribadah umroh ke Mekah, itu ongkosnya mahal, Bu. Sampai 33 juta untuk melaksanakan umroh itu. Ibu mempunyai hajar aswad yang gratis. Siapa? Yaitu suami ibu ketika pulang dari masjid sehabis beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, disambut dengan senyuman yang manis, diambil tangannya, disalim tangannya, dikecup keningnya, ngecup kening suami pulang dari Jumatan atau dari masjid setelah beribadah itu sama halnya dengan mengecup hajar aswad. Sedangkan mengecup hajar aswad, Pak, ada 3 keutamaannya. Hajar aswad itu adalah batu yang diturunkan dari surga, Pak, yang asalnya bening, tidak hitam seperti sekarang. Batu dari surga yang asalnya bening.
dalam sebuah penjelasan kenapa Hajar Aswad sampai sekarang menjadi hitam, karena banyak orang-orang yang berdosa itu dosanya pindah kepada Hajar Aswad. Ternyata ketika Hajar Aswad diturunkan dari surga ke muka bumi ini, Hajar Aswad memohon 3 perkara kepada Allah. Yang pertama, ya Allah ya Rabb, barang siapa yang bisa menciumku, ampunilah dosa-dosanya. Makanya dosa-dosa orang yang mencium Hajar Aswad itu pindah ke Hajar Aswad. Sampai sekarang menjadi hitam. Yang kedua, ya Allah ya Rabb, barang siapa yang bisa menciumku, maka kabulkanlah doa-doanya. Yang pertama, diampuni dosa. Yang kedua, kabulkanlah doa-doanya ya Allah, kata Hajar Aswad. Yang ketiga, kata Hajar Aswad, ya Allah ya Rabb, aku ingin dikembalikan ke tempatku semula, yakni ke surganya Allah, dengan orang-orang yang bisa menciumku. Maka 3 keutamaan mencium Hajar Aswad: 1, diampuni dosa; 2, dikabulkan doa; 3, termasuk ahli surganya seperti Hajar Aswad tersebut. Ibu-ibu raos gaduh Hajar Aswad yang gratis. Maka ketika suaminya pulang dari bekerja, dari beribadah di masjid, maka sering-seringlah mengecup kening suaminya. Karena mengecup kening suaminya itu sama dengan mengecup Hajar Aswad. Komo upami suamina hideung sami sareng Hajar Aswad. Jangan sampai seperti ini mau di sana Bu ya. Ketika pulang suaminya ke rumah, ini istrinya teh masih ngarengkol mabok jengkol. Pakai dasternya teh sudah lusuh, kancingnya sudah coplok. Kancingnya coplok, akhirnya ditambal ku panitik. Buuk ruag-ruig, ngarengkol karena hareudang mungkin. Ketika suaminya datang, Assalamualaikum keketok. Assalamualaikum parantos 3 kali, kadangu beureun aya nu assalamualaikum, ciga nama carogena dongkap. Akhirnya langsung ngorejat eta si istrina dina waktu harita tanpa dia membetulkan rambutnya dulu, merapikan rambutnya karena ruas. Pada saat itu ada yang assalamualaikum, yaitu suaminya, rambutnya ruwag-ruwig, pakai daster sudah lusuh, kancingnya sudah coplok, ditambal ku panitik, akhirnya dia ngorejat langsung membuka pintu. Pada saat itu suaminya langsung mundur 1 langkah ke belakang dan membacakan ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Ya Allah, aya penampakan dina siang hari ayeuna ya Allah. Karena dihilik-hilik bareng ku bapak-bapak teh, ya Allah, ini teh istri abdi ditinggal-tinggal mah. Akhirnya karena bapaknya sono, bapaknya kangen, akhirnya digabruk ku bapak-bapak. Ketika digabruk ku bapak-bapak ngagoak sabab panitikna nojos. Astagfirullahaladzim. Insyaallah di sini mah ibu-ibunya solehah semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yuk, maksimalkan waktu taubat yang kedua adalah taubat mingguan kita melalui pintu ibadah salat Jumat. Ada yang ketiga, para ulama mengkategorikan taubat kita adalah taubat tahunan kita melalui pintu ibadah saum di bulan Ramadan. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang saum di bulan Ramadan, bahkan bukan hanya dengan saum saja, menghidup-hidupkan malam-malam di bulan Ramadan nanti dengan banyak beribadah, maka dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan umur kita semua disampaikan kepada bulan Ramadan tahun 1445 Hijriah ini. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan wa hasil maqasidana. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang keempat, waktu taubat yang keempat disebutnya adalah taubat seumur hidup kita, Pak. Yakni kewajibannya seumur hidup sekali untuk orang-orang yang sudah mempunyai nini. Nah, apa? Yakni taubat seumur hidup sekali itu adalah beribadah haji ke Makkatul Mukarramah. Karena saat beribadah ini beda dengan umroh, Pak. Kalau umroh nggak ada yang namanya wukuf. Kalau beribadah di sana, beribadah haji di sana, ada yang namanya wukuf di Padang Arafah. Maka ketika kita wukuf di Padang Arafah, kita beristighfar memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ya ada hadis orang yang setelah beribadah haji, selesai beribadah haji, kayaumi waladathu ummu, seperti bayi yang baru dilahirkan dari rahim seorang ibu, suci, bersih, tidak ada dosa sedikit pun karena dosa-dosanya dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu taubatnya adalah taubat seumur hidup sekali.
untuk orang-orang yang mempunyai naon nini nate itu singkatan Pak. Nini nanti yang pertama niat, yang kedua nisab, naknya adalah nasib. Orang yang sudah mempunyai niatnya ini, maka wajib untuk melaksanakan ibadah haji. Niat, nisab, nasib. Tapi belum tentu dia punya niat. Ya Allah, saya ingin beribadah haji ya Allah. Nisab ada, uang punya, tapi nasib tidak berpihak kepadanya. Bisa jadi dia nggak berangkat Pak. Niat ada, nisab ada, nasib nggak punya. Bisa jadi nggak berangkat. Banyak kan yang daftar haji furoda sampai ratusan juta rupiah. Itu meskipun nisabnya ada, tapi Allah tidak mentakdirkan dia untuk berangkat ibadah haji pada tahun itu, dia tidak berangkat. Tapi punten-punten, ketika dia mempunyai niat di dalam hatinya, nisabnya nggak punya, uang nggak punya, uang untuk ongkosnya nggak punya, tapi nasib kuat menentukan berpihak kepada dia. Niat sudah ada, nisab nggak punya, tapi nasib kuat, bisa jadi dia berangkat. Ada yang namanya istilahnya haji kosasi. Dan ada Bapak Kosasi di sini. Haji kosasi itu apa? Ini masih singkatan saja, ongkosnya ada yang ngasih. Haji kosasi kan, ongkos dikasih. Haji Mansur, halaman kagusur. Haji Asep, Artos Sesa Proyek. Ada yang kayak gitu, berarti niat ada, nisab nggak punya tapi nasib menentukan kepada dia, maka insya Allah pasti dia bisa berangkat. Ketika orang sudah mempunyai niat nisab nasibnya yang kuat, maka dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala satu kali seumur hidup. Ketika wukuf di padang Arafah, maka taubatnya dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai taubatan nasuha. Hadirin hadirat hadani Allah wa iyyakum ajma'in, itu adalah waktu-waktu utama untuk kita bertobat kepada Allah, dan pintunya adalah untuk kita maksimalkan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun tobat yang sesungguhnya adalah setiap saat, setiap waktu, setiap helaan nafas kita pergunakan untuk senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana ketika kita setiap napas, setiap waktu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah apa yang kita inginkan, apa yang kita cita-citakan, apa yang kita harapkan, dengan banyak bertobat kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan setiap keinginan kita. Lalu apa syarat-syarat taubat supaya taubat kita termasuk taubat yang diterima oleh Allah? Yang pertama, sadar Pak. Sadar bahwa kita adalah orang yang banyak dosa. Sadar bahwa kita adalah orang yang banyak berbuat maksiat. Setelah timbul rasa sadar di dalam diri kita, maka syarat taubat yang kedua adalah menyesal. Menyesal atas apa yang kita lakukan, bahwa itu adalah dosa kepada Allah. Menyesali atas apa yang kita perbuat, bahwa itu adalah maksiat kepada Allah. Setelah timbul rasa sadar, menyesal, maka syarat taubat yang ketiga adalah takut untuk kembali lagi kepada lubang dosa yang kedua kalinya. Karena orang mukmin sejati, sebagai orang yang beriman sejati, dia tidak mungkin menjadikan dirinya orang yang terjerumus kepada lubang dosa yang kedua kalinya. Setelah syarat taubat yang ketiga tersebut, sadar, menyesal, takut untuk kembali lagi dan tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut, maka taubatnya termasuk taubatan nasuha, taubat yang sebenar-benarnya, taubat yang insya Allah akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana caranya untuk bertobat kepada Allah? Yang pertama, kita jadikan diri kita untuk menjadi orang yang kembali lagi dari asalnya kita orang yang salah. Jadikan diri kita orang yang kembali lagi menjadi orang yang benar. Kembali lagi dari asalnya salah menjadi benar. Malas beribadah menjadi orang yang rajin beribadah. Pelit menjadi dermawan. Terpecah belah menjadi bersatu kembali. Setelah kita menjadikan diri kita orang yang kembali lagi dari asalnya salah menjadi benar, durhaka menjadi soleh, maka diakui dengan pengucapan zikir istighfar kita memohon ampun kepada Allah. Rasulullah saja, orang yang sudah dimaksum Pak, diampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan yang akan datang, itu tidak kurang setiap harinya Rasulullah mengucapkan istighfar 100 kali. Padahal Rasulullah itu sudah dimaksum sama Allah dan termasuk ahli surganya. Tapi Rasulullah tidak kurang sehari semalam beristighfar memohon ampun kepada Allah 100 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Bahkan Nabiullah Adam alaihi salam berbuat satu dosa kepada Allah ketika di surga. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Fala taqrabu hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin.
Singkatnya, Nabi Adam berbuat dosa ketika di surga, diturunkan ke muka bumi ini, lalu Nabi Adam bertaubat di atas batu hitam yang sangat besar sambil meneteskan air mata. Makanya di dalam tafsir Sawi itu manusia yang paling banyak air matanya adalah Nabiullah Adam alaihissalam. Kenapa? Karena Nabi Adam itu ribuan tahun, ratusan tahun menangis kepada Allah sambil bertobat, memanjatkan sebuah doa tobat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nabi Yunus alaihi salam bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala ketika putus asa dari rahmat Allah. Ditakdirkan dimakan oleh ikan yang sangat besar dan ditakdirkan bisa hidup di dalam perut ikan tersebut. Nabi Yunus alaihi salam merenung atas dosa-dosanya. Dia mengucapkan sebuah kalimat tobat yang diabadikan di dalam Al-Qur'an. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Itu tobatnya Nabi Adam, Rabbana zalamna, tobatnya Nabi Yunus, doa tobatnya Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Kita sebagai umat Rasulullah mangga mau yang mana yang kita pakai, mau istighfar astagfirullahalazim, astagfirullahalazim atau Rabbana zalamna, boleh la ilaha illa anta. Bacakanlah istighfar sebanyak-banyaknya untuk kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena man lazimal istighfara ja'alallahu lahu min kulli dhiqin wa min kulli himmin farjan wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Ada 3 keutamaan dari istighfar kita memohon ampun kepada Allah. Barang siapa yang lisannya basah untuk beristighfar memohon ampun, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang pertama Allah akan menjadikan jalan keluar dari setiap kesulitannya. Yang kedua, Allah akan memberikan kegembiraan dari setiap kegelisahannya. Dan yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, akan memberikan rizki kepadanya, rizki yang tidak disangka-sangka dari mana arah datangnya rizki tersebut. Itu fadilahnya, keutamaannya. Kita banyak beristighfar memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang ahli bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an ditegaskan, Ali Imran ayat 133, Allah berfirman, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin wallahu a'lam bimradih, yang artinya, dan bersegeralah kalian semua untuk mencari ampunan dari Tuhanmu, untuk mendapatkan surga yang luasnya sehamparan langit dan bumi ini, yang mana diperuntukkan untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Benarnya datang dari Allah Subhanahu wa taala dan salahnya dari kekeliruan saya pribadi. Mudah-mudahan kita semua dijadikan sebagai hamba-hamba Allah yang ahli bertaubat dari dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Terakhir ditutup dengan doa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa sallim wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana taqabbal minna du'ana, salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadarru'ana wa takhashshu'ana wa ta'abbudana wa tammim taqassirana ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi syakaratil maut wan najata minan nari wal 'afwa 'indal hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana minal muttaqin. Rabbana hab lana minal muqarrabin. Rabbana hab lana minal muhsinin. Rabbana hab lana minal mukhlasin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil min wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nasaluka lijabah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ditutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.